Jadi, hari ini kita bakal ngobrolin soal Lee Byung-chul ya. Awalnya jualan ikan kering, sekarang Samsung jadi raksasa teknologi dunia. Gila sih perjalanannya. Iya, dan yang menarik, dia nggak cuma fokus di satu bidang. Awalnya dagang makanan terus merambah ke tekstil, asuransi, sampai elektronik. Serius, itu butuh visi yang luar biasa. Dan yang bikin kagum, dia mulai dari nol lagi setelah Perang Korea. Banyak orang yang nyerah di situ, tapi dia malah makin agresif ekspansinya. Bener. Dan keputusan dia masuk ke industri elektronik tahun 1969 tuh langkah gokil. Saat itu, Jepang dan Amerika udah mendominasi. Bisa dibilang nekat juga. Tapi nekat yang terukur ya. Dia rekrut ahli dari luar negeri buat bantu produksi chip. Dan dia awasin sendiri kualitasnya. Itu bukan cuma ambisi, tapi juga perfectionist. Bisa jadi itu kunci sukses Samsung. Bukan cuma punya ide, tapi juga eksekusinya maksimal. Dan dia sabar, nunggu hasilnya puluhan tahun loh. Gue suka waktu dia bilang Korea Selatan harus sejajar sama negara maju lewat teknologi. Itu bukan cuma bisnis, itu misi nasionalis. Banget. Dan lo bayangin, semua itu dimulai dari toko kecil dengan 40 karyawan doang. Nggak ada yang nyangka bakal jadi kayak sekarang. Tapi mungkin karena dia juga datang dari keluarga pedagang. Dia udah ngerti prinsip bisnis dari muda ya. Iya, tapi dia nggak puas cuma nerusin bisnis keluarga. Dia pengen sesuatu yang lebih besar. Dan dia berhasil banget mewujudkannya. Menurut lu, bagian paling keren dari kisah Lee ini apa? Mungkin keberaniannya ngambil risiko. Masuk ke industri yang belum dikenal, di saat negaranya masih berjuang bangkit. Itu butuh nyali dan keyakinan gede banget. Setuju. Dan sekarang, Samsung bukan cuma perusahaan, tapi simbol kebangkitan ekonomi Korea Selatan. Gokil banget. Lee Byung-chul tuh bukti nyata kalau visi besar bisa bawa perubahan gede. Dari jualan mie ke teknologi global, siapa yang nyangka? Nah, dari kisah ini, menurut lu pelajaran paling penting buat generasi sekarang apa? Jangan takut mulai dari kecil. Dan jangan takut buat berani beda, asal punya alasan yang kuat. Yang penting, sabar dan konsisten. Mantap. Oke, itu dulu obrolan kita soal Lee Byung-chul. Semoga bisa jadi inspirasi buat lo semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, mimpi besar itu boleh, asal lu siap buat kerja keras juga.